Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati Adam. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai organisasi dan manajemen masa yang akan datang. Nah, yang pertama, aneka macam cara memandang organisasi. Keterangan dan uraian berikut mewakili beberapa di antara deskripsi yang sering digunakan, yaitu yang pertama, entitas-entitas rasional yang mengupayakan pencapaian tujuan-tujuan. Yang kedua, koalisi-koalisi kelompok yang berkuasa. Yang ketiga, sistem-sistem terbuka. Yang keempat, sistem-sistem yang menghasilkan makna. Yang kelima, sistem-sistem yang menunjukkan ikatan-ikatan longgar. Yang keenam, sistem-sistem politik. Yang ketujuh, alat-alat untuk mendominasi. Dan yang kedelapan, unit-unit yang memproses informasi. Yang kesembilan, penjara-penjara psikologis. Dan yang terakhir, kontrak-kontrak sosial. Berikut dimensi struktur organisasi. Menurut Stephen Robbins, 3 komponen dasar dari struktur organisasi, yakni kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi. Selanjutnya, ada sejumlah variabel yang digunakan untuk merumuskan dimensi-dimensi struktural. Yang pertama, komponen administratif, otonomi, sentralisasi, kompleksitas, delegasi kekuasaan, diferensiasi, formalisasi, integrasi, profesionalisasi, lingkup pengawasan, spesialisasi, standarisasi, dan rentan vertikal. Selanjutnya, lingkungan yang berubah dengan cepat. Dewasa ini makin terlihat bahwa dunia ini hampir setiap aspek masyarakat berada dalam kondisi krisis dan sedang mengalami perubahan revolusioner. Beberapa waktu yang lalu, sebuah konferensi nasional tentang administrasi publik mengidentifikasi adanya 5 macam revolusi kontemporer, yakni revolusi sosial, revolusi teknologikal, revolusi politik, revolusi ekonomi, dan revolusi administratif. Nah, sudah tentu kita dapat menambahkan pada daftar tersebut revolusi pendidikan, revolusi urban, dan macam-macam revolusi lainnya. Selanjutnya, 3 macam konsep pokok sehubungan dengan lingkungan eksternal organisasi. Konsep pokok pertama dalam hal memperbincangkan penilaian lingkungan adalah pengertian bahwa organisasi menghadapi dan berinteraksi dengan banyak sublingkungan eksternal lainnya. Jadi bukan sekedar dengan sebuah lingkungan. Yang konsep pokok kedua adalah adanya perbedaan-perbedaan pada sublingkungan tersebut yang mengharuskan adanya perbedaan-perbedaan dalam cara pengorganisasian dan manajemen guna menyesuaikan diri dengan ciri-ciri sublingkungan khusus yang bersangkutan. Ketiga, setiap organisasi secara tipikal menghadapi tuntutan dari sublingkungannya yang melampaui sumber-sumber dayanya yang tersedia. Selanjutnya, siklus daur hidup organisasi. Tahap pertama, organisasi tersebut baru saja didirikan dan ia pimpin oleh sekelompok kecil orang-orang yang sangat antusias tentang produk, servis, atau tujuan organisasi tersebut. Tahap 2, makin banyak kebijakan-kebijakan formal yang memengaruhi keputusan-keputusan dan iklim organisasi yang dicirikan oleh struktur tingkat yang lebih tinggi. Tahap ketiga menjadi kritikal dalam hal mempertahankan vitalitas keorganisasian. Dan tahap keempat yang merupakan fase kemunduran. Berikut, organisasi-organisasi masa mendatang harus makin mementingkan soal lingkungan. Organisasi-organisasi dewasa ini makin memahami pentingnya dan keterbatasan-keterbatasan lingkungan alamiah yang berada di sekeliling mereka. Organisasi-organisasi perlu melibatkan diri mereka secara aktif dalam aneka macam persoalan ekologikal dan dampak dari aktivitas mereka, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Yang pertama, ekspansi kegiatan-kegiatan keorganisasian. Yang kedua, perusahaan-perusahaan multinasional. Yang ketiga, ekspansi batas-batas pada sektor publik. Berikut, reaksi terhadap perubahan sosial. Semua kultur secara konstan mengalami perubahan. Ada yang berubah cepat, ada pula yang berubah dengan lambat. Perubahan sosial merupakan sebuah proses yang tidak dapat ditahan, ia berkelanjutan. Selanjutnya, organisasi masa mendatang harus bersifat dinamis dan fleksibel. Baik, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.